Ya, metode numerik dan simulasi. Ya, kalau pengalaman kita ya dari belajar dari SD dulu, SMP, SMA, mungkin S1 dulu ya. Kalau hitung-hitungan kan satu tambah satu sama dengan dua, gitu ya. Dua tambah dua sama dengan empat, gitu ya. Pasti ya, nilainya udah pasti. Makanya dinamakan exact solution atau metode analisa, analisis ya. Itu hasilnya kan pasti. Kalau metode numerik itu hasilnya nggak pasti, Pak. Ada error. Jadi sifatnya hanya sebuah pendekatan saja. Hasilnya itu ada gapnya dari hasil eksak. Metode numerik, Pak. Ya. Jadi melibatkan model matematika yang banyak muncul ya dalam bidang fisika, kimia, teorinya seperti itu. Nah, model matematika tersebut ya dari problem fisik yang ada ya. Jadi kurang lebih itu kalau definisinya itu persoalan yang melibatkan model matematika yang banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, persoalan rekayasa, teknik sipil, mesin, elektro, dan lain-lain. Terus apa itu model matematika? Ya, model matematika itu sebuah penyederhanaan dari persoalan fisik yang ada. Kita modelkan secara matematika untuk bisa kita selesaikan secara analitik ya. Dan hasilnya eh, persoalan-persoalan model matematika itu kalau kita selesaikan dengan metode analitik ya hasilnya merupakan hasil yang eksak ya. Satu tambah satu tadi sama dengan dua. Ya, itu artinya penyelesaian secara eksak atau eksak solution. Di metode analitik itu ya metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Ya, hasilnya pasti satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat. Nah, itu metode analitik gitu. Itu pengertian metode analitik. Ya. Contoh-contoh model matematika seperti ini ya. Ini model dari ada persamaan teman ini ya karena problem-problem engineering ya biasanya kan gitu. Untuk menyelesaikannya kan kita bikin modelnya. Jadi antara metode analitik dan metode numerik itu eh, pada hasil akhirnya. Kalau metode analitik itu hasilnya pasti ya atau eksak, tidak ada error. Kalau metode numerik itu hasilnya itu berupa pendekatan. Jadi ada errornya, ada gap dengan nilai eksaknya. Biasanya berbentuk angka. Kenapa kok nggak pasti kok kita pakai ya mau nggak mau. Karena apa? Karena rumitnya persoalan. Kayak kita menghitung keliling lingkaran. Itu sebenarnya apakah itu pasti ya? Sebenarnya tidak pasti. Lingkaran itu kan sebenarnya gabungan dari garis-garis lurus kan. Kita punya lingkaran. Wah, di materi mata kuliah lain ini.
kita punya lingkaran. Persep. Ide. Gimana ya caranya? Cek dulu ya. So, dia saya share. Filenya di LMS belum ada ya, Pak? Eh, belum ya, saya belum bikin nih. Nanti saya bikinin ya kan. Iya, belum. Nah, nanti tak taruh sana. Tak bikinkan nanti ya Mas. Ya, kayak lingkaran ini ya, persoalan lingkaran gini. Kalau kita mau lingkaran ini, itu sebenarnya kan, itu kan sebenarnya kan garis-garis lurus ini, sisi dari sebuah segitiga, kan gini kan, ya, gabungan dari banyak segitiga. Sisi-sisinya, kalau segitiganya ini kecil sekali, maka akan membentuk sebuah lingkaran, ya, bisa dipahami. Bisa Bisa, Pak. membentuk sebuah lingkaran kan. Sebenarnya lingkaran itu kan hanya gabungan dari garis-garis lurus ini. Garis-garis lurus ini. Sisi dari segitiga-segitiga ini. Kalau segitiganya ini kecil sekali, nah, maka garis lurusnya kan saling akan seolah-olah membentuk sebuah kurva ini. Ya, Pak. Karena sangat kecil sekali segitiganya. Nah, sisi yang luar ini, yang ini, terhadap ini kan menjadi mepet sekali ya. Akhirnya membentuk sebuah kurva. Ya, jadi keliling lingkaran itu sebenarnya kan nggak eksak ya, tetapi sebenarnya sebuah penjumlahan dari sisi-sisi ini, sisi dari segitiga ini ya. Hanya segitiganya mungkin kecil-kecil sekali. Kan itu, Pak. Jadi hasilnya ini kan sebenarnya keliling lingkaran itu sebenarnya kan hasilnya nggak pasti itu, nggak eksak, ada errornya karena ada jeda, ada jarak antara sisinya ini dengan kurvanya ini ya. Kurva di depan sisi. Meskipun segitiganya ini kecil sekali ya, kan tetap seperti ini. Ini kan sebenarnya ahli matematika zaman dulu itu merekayasa bagaimana menghitung keliling sebuah lingkaran. Kan begitu. Asalnya kan seperti itu. Tadi bila jumlah lingkarannya tidak terhingga, maka lingkaran itu dapat dinyatakan dengan S ya, yang merupakan penjumlahan dari sisi-sisi ini. Kalau kita kembangkan terus, akhirnya lah eh, akhirnya bisa ketemu. Oh, keliling lingkaran itu dinyatakan 2N R 2 2 Dua pi PM. kali Pak. Nah, 2 pi R ya, itu keliling lingkaran. Tapi sebenarnya ini kan bukan hasil eksak ini. Ini kan hasil ini kan jumlah dari sisi-sisinya. Padahal sisi-sisinya ini kan garis lurus.
Padahal kalau sini kan ada garis lengkung gini kan. Ini meskipun sekecil apapun ini tetap garis lurus dan ada kurvanya kan, ada jeda. Jadi sebenarnya kan enggak eksak ini. Ini enggak hanya pendekatan saja. Jadi keliling lingkaran itu sebenarnya sebuah pendekatan. Nah, itu cara menghitung seperti itu, keliling itu yang dinamakan dengan metode numerik, metode pendekatan. Itu Pak. Itu ilustrasi ilustrasi yang paling sederhana Pak, ya, tentang metode numerik. Ya, jadi errornya nggak sama dengan nol, tapi ada error ya pada metode numerik perhitungan dengan menggunakan metode numerik. Kalau pada metode analitik ya tidak ada error, satu tambah satu sama dengan dua pasti gitu kan. Tidak ada error kan. Dua tambah dua sama dengan empat, nah, itu pasti. Itu metode analitik. Ya. Kalau metode numerik ada errornya, hanya sebuah pendekatan. Mengapa uang itu ada errornya? Oh, kita pakai ya, karena keterbatasan kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks dengan metode analitik. Ya, terpaksa kita mempergunakan metode numerik. Aplikasi yang nyata itu saat Perang Dingin dulu ya, Mas, Amerika dan apa Uni Soviet gitu ya. Mereka kan waktu dulu kan kalau orang Uni Soviet, orang Rusia itu kalau bikin pesawat dulu kan pakai metode dihitung secara manual ya, metode analitiknya. Itu mereka bikin satu pesawat kabarnya itu kan sampai 10 tahun baru bisa merancang sebuah pesawat. Orang Amerika bikin pesawat dia pakai metode numerik. 1 tahun jadi satu pesawat. Nah, ceritanya kan seperti itu. Artinya mereka menang kan. Tapi ya gitu, tingkat akurasinya lebih tinggi yang analitik. Ya. Itu perbandingan analitik dan metode numerik kurang lebih seperti itu. Contoh metode analitik, ya ini ya, iya, integral, itu kan persamaannya pasti ya. A, integral dari A, X pangkat N dx, itu kan sama dengan super N plus 1, AX, N plus 1 plus C, kan gitu. Ya, jadi kalau persamaan ini integralnya ya, nah, langsung ketemu nilainya 22/3. 4x kuadrat dx dari batas bawah -1 batas atas 1. Maka kalau kita dengan mempergunakan rumus ini, um, integral dari 4 minus x kuadrat dx dapat kita selesaikan sama dengan ini ya, 4x minus x pangkat 3 per 3 ya, dari 1 bisa ketemu 22/3. Ini penyelesaian secara analitik, hasilnya pasti ya. Pak, itu batasan dari -1 menuju 1 ya, Pak? Ya, -1 hingga 1. Ini kan contoh contoh aja metode analitik. Sekarang kalau contoh metode numerik, integrasi dari 4 minus E kuadrat, ini kalau secara numerik kan yang namanya integrasi itu kan luas area di bawah kurva ini ya. Luas P, Q, R, S ya, kurang lebih antara 1 hingga minus satu hingga 1 ya. Jadi luas daerah ini. Berapa besarnya? Nah, ini kan kurvanya. P berapa ini daerahnya? Luasnya ini. Ini luas ini. Ini sebenarnya kan ada error di sini. Kurvanya ini sama ini kan berupa garis lurus saja ini. Penyederhanaannya kan ketemunya 7, nilainya itu bukan nilai eksak, tetapi mendekati. Ini bukan sama dengan. Kalau pada analitik tadi, dia sama dengan kan? Ya. Kalau pada numerik,
Solusi numerik dia nggak sama dengan, tetapi mendekati, mendekati nilainya itu pendekatan, approximation 7,25 ini luas areanya ini bawahnya, gitu Pak. Kalau analitik tadi sama dengan pasti dua, 2/3, 7,33 harusnya ya, sama dengan. Tapi kalau numerik enggak, dia hanya pendekatan aja. Hasilnya mendekati 7,25. Berarti metode numerik tuh torikot ya Pak ya istilahnya. Apa? Metode numerik itu berarti istilahnya torikot ya gitu ya Pak kayaknya Pak. Sorry. Mendekat, makin Mendekat mendekat tuh ya, Pak. pendekatan, pendekatan. Bercanda Ya, doang gitu. Pak, maaf Pak. Nah, kira-kira lah, kira-kira. Ah, hasilnya itu bukan pasti ini enggak, tapi kira-kira 7,25. Itu Ya, gampang betul. aja gitu ya. Mendekati ya gitu. Itu metode numerik. Tapi ini kita butuhkan, Pak. Untuk menyelesaikan problem-problem engineering itu kita butuhkan ya. Metode numerik itu. Karena ya ya engineering rekayasa. Betul Pak. Jadi ada sebuah apa namanya? Kalau hasil analitik tadi kan 2/3. Kalau hasil ini dengan numerik ini 7,25. Ini kan ada error sebesar 0,08333 gitu kan. Nah, inilah errornya itu di sini. Ini metode numerik. Ya, contoh lain metode numerik itu ini contoh soalnya. Ya, lebih seperti itu. Ini contohnya aja. Nah ini materi kemarin ini Pak kayaknya Pak. Dosen Apa? kemarin. Materi dosen kemarin ini ketemu lagi. Dosen kemarin siapa, Pak? Pak siapa ya? Saya lupa saya Pak. Toto. Pak Toto ya. Ya. Atau Ya, mata kuliah apa itu, Pak? analisis teknik, Pak. Apa? MAT, MAT. Oh, matematika. Mat- ya, Iya, hampir mirip. Bisa iya jadi. hampir mirip. Ya, enggak pernah bicara saya sama Soto saya. Ya, enggak tahu kebetulan aja. Ya, kurang lebih seperti Pus- itu. Itu Pusingnya metode double nih analitik. materi ini. Ah, kebetulan aja enggak tahu. Enggak janjian. Untuk itu, kalau pada nomor ini, ya kita perlu, apa namanya, perlu komputer ya, perlu alat untuk menyelesaikannya. Yaitu komputer ya. Jadi kalau metode Muri itu ya butuh komputer untuk toolnya ya. Tapi tetap kita. Jadi kalau ya belajar software itu perlu karena kita perlu kan bahasa pemrograman itu perlu untuk menyelesaikan metode Muri. Kalau metode elemen hingga apa namanya software kayak BV Elite, kemudian apa kemarin Cesar tuh itu kan aplikatif ya. Itu metode elemen hingga ya. Nah, itu sebenarnya juga pakai metode numerik pendekatan itu. Teori di dalam softwarenya itu yang dipakai, program-programnya yang dipakai untuk menghasilkan software aplikasi itu Cesar tuh ataupun BV Elite atau yang lainnya ya, PDMS segala itu pakai metode numerik. Jadi pendekatan itu sebenarnya hasilnya bukan bukan hasil eksak, tetapi itu hasil dari perhitungan secara numerik. Ya, begitu Pak. Jadi hanya eh, problemnya itu dibikin dalam bentuk apa elemen-elemen yang tidak terhingga. Kalau CFD, Computation Fluid Dynamics,
itu dalam bentuk volume difference ya, dan dalam bentuk finite volume difference. Jadi dalam bentuk volume-volume yang tidak terhingga juga. Itu itu juga sama metode numerik. Jadi tapi itu sudah menjadi sebuah program program aplikasi. Jadi kita tinggal pakai aja. Tapi harus paham itu dari asal usulnya dari situ, dari metode numerik. Hasil simulasi itu hasil perhitungan dengan mempergunakan metode numerik. Jadi hasilnya bukan sebuah hasil eksak. Jadi kalau orang-orang di engineering itu ngasih hasil ini, hasil simulasi kita seperti ini. Itu sebenarnya hanya pendekatan, Pak. Hanya approximation aja, bukan eksak. Karena memang perhitungannya mempergunakan perhitungan metode numerik, bukan metode analitik. Nah, itu harus Bapak pahami. Jadi nanti kalau hasilnya kok antara simulasi sama kenyataan kok beda sekali jauh ya. Ya itu tingkat kemahiran person yang mengoperasikan software aplikasinya. Bisa jadi personnya itu salah membuat constraint, memasukkan data-data eksternal load yang ada, atau boundary conditionnya salah. Itu hasilnya nanti juga tidak akurat, bisa sangat jauh dengan kenyataan dari hasil eksperimen. Mengapa ya? Ya itulah mahalnya orang-orang yang mengoperasikan software itu. Mahalnya gimana ya? Karena mereka harus belajar paham tentang metode numerik, satu. Kedua, sense of engineering-nya juga harus tinggi. Mereka harus harus punya pengalaman lapangan dulu juga. Kalau enggak, bisa berbahaya. Katakanlah mereka merancang kursi di simulasi. Hasilnya kuat diduduki orang dengan berat 150 kilo. Kata-kata gitu. Kemudian dibikinlah kursinya sesuai eh, hasil simulasi itu. Kemudian diuji coba didudukin. Loh, kok ceklek, kok patah, kok rusak. Sih gimana itu simulasinya kan gitu kita kan marah sama yang apa ngitung yang ya itu bisa jadi waktu orang yang mengoperasikan softwarenya itu dia nggak paham tentang eh, bagaimana mengoperasikan softwarenya, bagaimana membuat boundary conditionnya, bagaimana memilih tipe elemen yang digunakan untuk menganalisa, bagaimana meletakkan eh, posisi gaya yang bekerja pada strukturnya. Bisa jadi seperti itu, Pak. Untuk itu harus ada yang namanya validasi. Orang-orang yang mempergunakan software itu harus melakukan sebuah validasi. Apakah benar? Sebelum itu diturunkan ke hasil pekerjaan engineering itu diserahkan ke orang-orang lapangan ya, harusnya mereka melakukan sebuah validasi. Jadi dicek dulu. Mungkin validasi bisa dilakukan secara analitik ya, dengan perhitungan analitis ya, dengan exact solution tadi, supaya sebuah titik cari nilainya berapa pada sebuah titik tersebut secara analitis. Itu juga bisa pakai salah satu cara untuk melakukan validasi hasil perhitungan secara numerik ya. Kemudian cara kedua ya dengan eksperimen. Ya, apakah benar dengan metode simulasi yang dilakukan itu menghasilkan hasil yang sama dengan hasil eksperimen. Nah, itu harus dilakukan. Mungkin satu titik aja. Begitu, Pak. Jadi hati-hati dengan hasil eh, software ya. Hasil yang dibuat oleh orang-orang engineering dengan software. Coba nanti selalu dipertanyakan apakah sudah divalidasi ini, dicek ulang. Karena apa? Kalau kita 100% percaya, nah perlu diingat bahwa software-software metode elemen hingga ya baik itu
CFD ataupun struktural dinamik gitu ya, itu adalah metode numerik. Dasar dasar softwarenya, dasar perhitungannya itu berdasarkan metode numerik, di mana metode numerik itu adalah merupakan sebuah metode approximation atau pendekatan. Ada error, ya, ada error, bukan eksak. Nah, seberapa besar errornya itu harus harus di itu ya, harus diperhatikan. Gitu, Pak. Semakin kecil errornya ya semakin baik ya. Tapi itu harus harus menjadi apa? Perhatian kita orang-orang lapangan ya. Gitu, Pak. Karena ini hasil perhitungan dengan softwarenya itu pakai metode numerik bukan metode analitik. Begitu, Pak. Ada komentar? Silakan, Pak. Alasannya mengapa kok kita harus mempelajari metode numerik ya kurang lebih seperti ini lah. Merupakan alat bantu pemecah masalah matematika yang sangat ampuh ya untuk persoalan matematik yang rumit, problem-problem rekayasa yang rumit kan sulit untuk dikerjakan dengan metode analitik kan. Ya mau nggak mau kita akan lebih efisien bila mempergunakan metode numerik ini. Pakai software itu kan murah kan, tinggal operasikan di depan komputer, ya kan, daripada eksperimen, ya kan, biayanya mahal. Tapi harus Pak, disadari itu hanya sebuah pendekatan. Pak Adi, Ya, monggo izin Pak. bertanya Ya, monggo. terkait terkait dengan itu tadi ya software ya. Kita kan berarti akan menuju ke simulasi gitu ya Pak. Karena kan di matkulnya juga metode numerik dan simulasi. Terkait dengan simulasi, nanti apakah kita harus menginstal salah satu software yang akan kita gunakan nanti Pak? Untuk perkuliahan ini enggak lah Pak. Nanti mungkin saya demokan ya, tapi kalau saya ngajarin jawabannya enggak. Saya enggak ngajarin jawabannya Pak. Tapi kalau pengen belajar, monggo silakan. Mungkin kalau kalau pakai software bajakan ya silakan cari sendiri Pak ya. Tapi kalau yang saya pakai demo nanti software student version Pak. Saya ada Software yang digunakan apa Pak? student version yang Abacus Pak. Saya pakai Abacus. Saya dulu pernah belajar Nastran, saya pernah belajar Abacus. Nah, kebetulan yang sekarang saya pakai Abacus Pak. Ah, bagus ya. Abacus ya, ada itu. Saya download gratis Pak. Student version. Ya, ada keterbatasan ya, student version itu hanya sampai 1.000 nodal. Jadi kalau hanya untuk pengenalan aja sudah cukup. Untuk kuliah metode elemen hingga pun sudah cukup. Kuliah S1 ya metode elemen hingga itu sudah bisa saya pakai untuk ngajar. Kan ada rasa bersalah juga kan kalau kita pakai software bajakan. Tapi kalau untuk beli yang ori yang professional version atau teaching edition kan kita nggak mampu tuh. Sangat mahal ya Pak. Mahal sekali kan. Mungkin kalau yang kerja di Pertamina itu mungkin Pertamina punya ya. Kalau di PT Monggo Mas pribadi gimana Mas pribadi tanggapannya nih? bagaimana Pak? Monggo Mas pribadi gimana nih? Apa yang Kalau digunakan Mas? mestinya punya kalau kayak Pertamina itu mesti punya di engineering gitu. Tuh Mas pribadi aja ketawa tuh. Kalau IPTN punya IPTN. PT Dirgantara Indonesia itu pakai Nastran, Patran Nastran. Patran itu preprosesornya dan postprosesornya, sedangkan solvernya itu pakai Nastran. Kalau PT Dirgantara Indonesia loh ya, mereka pakai untuk menganalisis struktur. Ada departemen yang namanya Departemen Stress Analysis. Nah, mereka pakai software itu, pakai Patran Nastran. Kalau PT Dirgantara Indonesia, Pertamina mestinya punya Pertamina. Karena nggak mungkin kalau mereka ngitung pakai analitik, pasti pakai software juga.
PVLite itu juga dipakai. Cesar tuh untuk apa? Instalasi perpipaan. Itu kan mereka mesti pakai itu. Nggak tahu kalau di subkon. Tapi mestinya di engineeringnya mesti pakai. Punya. Ada Pak itu Pak pakai hydraulic simulation, cuman saya nggak ke dalamnya itu karena teman-teman petroleum engineer itu Pak yang eh, Iya, bertugas di situ. iya biasanya. Ya memang wilayahnya engineering ya Pak ya. Ya wilayahnya di sana itu. Ya itu yang perlu kita sadari sebagai orang lapangan ya itu Pak. Bahwa software-software itu basicnya itu dari metode numerik, metode pendekatan. Jadi kita jangan 100% percaya dengan hasil dari sebuah simulasi. Karena itu hanya metode pendekatan, bukan analytic solution, bukan exact solution. Jadi harus diperhatikan seberapa besar errornya. Itu harus kita perhatikan. Nanti kita percaya hasil engineering seperti ini, kok apa kok hasil setelah kita jalankan kok rusak ya, kok nggak ada. Itu kita harus hati-hati di sana. Hasil simulasi tidak boleh 100% kita percaya. Harus kita berhati-hati seberapa besar errornya dari hasil simulasi tersebut. Yang tahu biasanya ya operatornya. Operatornya juga harus orang yang punya sense of engineering yang baik. Mereka juga harus melakukan verifikasi hasil simulasinya. Ya, verifikasi bisa, validasinya itu bisa berupa perhitungan analitik ya. Beberapa titik dia melakukan perhitungan secara analitis ya. Hasilnya dibandingkan dengan hasil simulasi di titik yang sama. Apakah seberapa besar errornya? Hasilnya sama ataukah nggak sama? Kalau nggak sama, berapa besar ketidaksamaannya itu? Nah, itu harus jadi pertimbangan. Atau dengan melakukan sebuah eksperimen. Katakanlah mengukur sebuah temperatur. Temperatur di apa? Join ya di sisi outlet dari apa ya? Katakanlah keluar dari tangki itu berapa temperaturnya, tekanannya berapa, ya. Kemudian hasil simulasi menunjukkan temperatur dan tekanan berapa. Itu kalau secara eksperimen, apakah hasil simulasi dengan fakta yang ada seberapa besar deviasinya? Nah, itu error. Error itu kenapa kok sama error? Karena mm, proses simulasi yang basic dari simulasi, perhitungan dengan simulasi, itu adalah numerik method, approximation solution, hanya pendekatan. Nah, itu ada errornya. Ya, harus berhati-hati di sana. Ya, begitu Pak. Mungkin hal yang perlu kita pahami tentang met- eh, metode analitik dan metode numerik seperti itu. Dan metode numerik itu adalah basic dalam software-software aplikasi di engineering, baik itu C1, baik itu PVLite, baik itu Nastran, baik itu Abacus, baik ANSYS, apa saja itu basicnya metode numerik. Ya, bukan exact solution, harus dipahami betul ini. Bagi kita orang lawan, setidaknya tahu lah, supaya kita nggak menjudge hasil simulasi seperti ini oh, udah benar. Jangan seperti itu, hati-hati, kita tetap harus berhati-hati hal itu karena akan berpengaruh juga dengan bagaimana kualifikasi orang yang melakukan perhitungan dengan software aplikasi tersebut ya. Kalau mereka masih anak baru lulus ya lebih berbahaya lagi kan, nanti hasil simulasi aman kenyataannya tidak aman karena apa bisa jadi operatornya itu apa yang melakukan simulasi itu salah dalam memberikan input. Katakanlah ada tumbuhan ya, dia tumbuhannya sendi. Kan kita kenal ada tumbuhan sendi, ada tumbuhan roll, ada tumbuhan jepit. Ya, kan? Paling enggak basicnya kan ada ya. Kalau pada sebuah struktur ya, ada tumbuhan sendi, ada pin itu constraint-nya kan dia tidak bisa bergerak dalam arah sumbu
horizontal, vertikal, ya gitu kan ya. Nah, kalau tumbuhannya roll, dia nggak bisa bergerak dalam rangka vertikal saja kan gitu. Nah itu kalau operator eh, software aplikasinya itu nggak proven ya, itu bisa jadi mereka salah membuat constraint pada tumbuhan. Oh, di sini pipa ini ditumbuh dengan tumbuhan apa ya? Roll, dia nggak paham. Sense of engineering-nya masih rendah, anak-anak baru itu. Bisa salah. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada hasil simulasinya nanti perhitungannya. Sudah pendekatan sudah merupakan sebuah pendekatan, constraint-nya salah lagi, hasilnya salah, jelas. DWS-nya besar sekali itu. Bisa jadi itu. Ya. Jadi kita harus 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 cek gitu. Itu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Antara metode analitik dan metode numerik. Ada komentar lagi Pak? Silakan. Pak, mau tanya, Pak. Ya, monggo. Kalau misalnya apa kita memakai apa tadi software gitu ya kayak misalnya software apa ANSYS dan sebagainya itu di Ya. suatu penelitian atau di suatu tesis apa apa itu kira-kira berarti itu udah ngerjakan berapa persen dari tesis itu, Pak? Kalau menurut jenengan, Pak, berarti itu, Pak. Tergantung topiknya Pak. Wah, Boleh sih. persen. Boleh ya. Saya dulu waktu S2, saya melakukan apa simulasi impact pada panel komposit. Hanya itu Oh, aja lulus S2 saya dulu, Pak. Jadi, berarti jadi hanya memang topiknya anu doang. Apa? eh, Jadi kita mensimulasi aja, simulasi material simulasi komposit. saja gitu ya. Bisa. Dibatasi simulasi Y. Ya, Iya, mungkin iya. Bapak nanti mau apa analisis apa struktur apa, merancang apa, merancang apa ya, apa tangki apa Safety tank gitu biogas, aja dulu, Pak. Safety tank gitu aja vessel-vessel dulu. gitu ya, Ya, biasa perancangan boleh, boleh. vessel-vessel, perancangan Ya, vessel-vessel dengan apa, dengan mempergunakan apa namanya metode elemen hingga gitu ya, boleh Pak? ya. Oh boleh, S2 aja boleh. Oh, kemudian Oh, tapi nanti perlu validasi Pak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan metode numerik, adalah oke. sebuah metode pendekatan. Nah, jadi harus kita validasi, kita harus melakukan sedikit eksperimen, apakah hasil simulasi kita dengan apa fakta yang ada itu sama, seberapa besar errornya, itu harus kita lakukan. Ya, Oh, oke, oke. ya. Boleh, boleh itu, boleh. Jadikan topik tesis boleh. Dulu saya pernah melakukan itu, tapi untuk material kompositnya. Jadi Oh, waktu itu kita merancang komposit ya untuk waktu itu, yang mampu impact waktu itu kebetulan ada mahasiswa S3 yang merancang komposit untuk bot eh, rompi anti peluru ya, dari ya. Rami waktu itu Pak Eko itu. Kemudian saya waktu itu sekolah S2, nah saya oleh Prof. Heru Santoso Budiroharjo, saya diminta untuk tesisnya dengan topik itu aja, mensimulasikan eh, material komposit yang mampu impact. Jadi saya mensimulasikan, simulasi aja. Hmm, hmm, Nah, hmm. kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil yang dibuat oleh Pak Eko. Hanya gitu waktu itu. Lulus S2. Oh, pembandingnya itu bukan jenengan sendiri yang buat berarti, Enggak, Pak. waktu itu enggak, karena saya hanya simulasi aja. Oh, Waktu gini, S2 gini. dulu. Nah, Ya. Nah, sebenarnya memang enak sih, Pak, kalau ada pembandingnya yang bikin orang lain, bukan kita. Kalau misalnya nggak ada pembandingnya gitu, Pak, kita ya harus kita, bikin sendiri, kan? ya itu tadi bisa dengan analitik, dengan Ya. perhitungan.
Ya. untuk validasinya dengan perhitungan. Heeh. Metode kedua ya dengan eksperimen. Jadi kita bikin, atau Ya. kalau Ya, sebenarnya katakanlah eksperimen itu yang profesor ya, agak sedikit dihindari, Pak, karena biasanya keluar dana banyak biaya biasanya. ya, persoalan biaya. Iya, betul, Pak. Ya, kalau enggak ya pakai analitik Kadang itu. Kalau analitik itu kan murah, hasil perhitungan secara analitik. Tapi ya, rumit betul, Pak. biasanya. Ya, oke. Nah, kalau salah satu titik, Nah, kita tahu, katakanlah kalau struktur Pak ya, kita ngerancang sebuah struktur. Kemudian kita hitung secara manual kan bisa dengan mempergunakan, katakanlah strukturnya itu statis. Berarti kita mempergunakan analisa struktur, statika struktur ya. Bagaimana iya, betul, BMD-nya, statika. BMD-nya. Iya, Nah, kemudian iya, iya, iya. kita simulasikan pakai itu. Nah, itu berapa besar deviasi hasil simulasi PMD hasil simulasi dengan PMD hasil perhitungan secara analitis Hmm. dengan mempergunakan ilmu statika struktur. Itu kan juga sudah sebuah validasi, kan? Oh, sudah berarti itu, Pak. Ya, Validasi siap, siap, secara analitik. siap. Atau kalau Itu enggak bisa. dibandingkan dengan datasheet yang ada di material tersebut ya Pak ya. Contohnya Boleh? ada Nah ya, sebuah boleh. ya ada sebuah produk, dia kan pasti punya datasheet kan ya. Punya Ya, datasheet, nanti kita comparekan dengan datasheet berdasarkan bisa itu, analisa yang bisa. ya. Bisa, bisa. Nah, itu kan menunjukkan bahwa simulasi yang kita lakukan benar. Ya, kan? Tingkat kebenarannya kan kalau kita kan namanya simulasi, kalau metode elemen hingga itu kan eh, benda yang akan atau produk yang akan kita simulasi itu kita diskretisasi dalam jumlah elemen yang tidak terhingga kan gitu kan. Nah, kalau elemen yang kita bikin itu ukurannya terlalu besar, itu hasilnya juga nggak akurat kan, errornya besar. Semakin kecil, semakin akurat biasanya kan. Ya, Hmm, hmm, hmm. itu sebenarnya semakin kecil elemen, itu kan berarti perhitungannya, iterasinya, proses iterasi di dalam komputernya itu kan semakin banyak. Ya, toh? Nah, Hmm. akhirnya hasilnya lebih mendekati benar. Kayak lingkaran tadi. Kalau segitiganya itu kita bikin semakin kecil, berarti deviasi antara kurva yang melengkung dengan garis lurus pada sisi dari segitiga itu kan semakin pendek itu, semakin kecil Iya, kan. iya. Berarti errornya kan semakin kecil. Iya toh? Berarti Oh iya, semakin akurat kan. Tetapi persoalannya betul. jumlah segitiganya semakin banyak kan, Iya, semakin tidak terhingga. Jadi perhitungannya semakin lama, semakin rumit. semakin Nah, semakin tambah panjang lah, butuh panjang. waktu iterasi yang Iya, semakin lama. iya betul, Pak. Nah itu Hmm. nah, contoh contoh soalnya seperti ini. Tapi ada di Siap. materi yang lain. Coba saya Nggih, nggih. kurang lebih Jenengan seperti itu. lanjut. Ilustrasinya Nggih. seperti itu kan. Siap, Pak. Matur nuwun. Eh, Lanjut dulu, Pak. monggo. Ada lagi? Silakan, Pak. Saya tunjukkan di mana ya? Materi ini. Nah, ini Pak ya. Ini tuh ceritanya eh, orang terjun payung itu, Pak. Ya, setelah melompat dari pesawat, sebelum payungnya itu terbuka, dia kan jatuh bebas. Sesuai hukum Newton kan, F sama dengan
Massa dari orang kali percepatan jatuhnya. Kecepatannya berapa sebelum menyentuh permukaan bumi kan gitu. Itu kan dapat diturunkan dari persamaan Newton ini F sama dengan M kali A. A itu kan percepatan. Percepatan itu kan dV per dt. F itu gayanya, M itu masanya. Kemudian di samping itu orang terjun ke bawah itu kan ada gaya gesek dengan udara juga. Nyatakan dengan Fv ini gaya gesek. Jadi ya, jadi jumlah gaya keseimbangannya kan gaya jatuh dan gaya geseknya. Nah, gaya tadi itu kan dV per dt sama dengan gaya jatuhnya kan mg. M F itu kan sama dengan M kali massa orangnya kali gravitasi, M kali G. Sedangkan gaya geseknya itu C kali kecepatan jatuhnya, CV. Dengan massa orangnya M-nya ini ini ya, ini F rumusnya ini kan ini. Rumus dasarnya kan hukum Newton ini aja. Di mana A itu sama dengan dV per dt. Jadi F per M. F itu gayanya. Gayanya kan ada gaya gesek saat orangnya jatuh dan ada gaya jatuh FD ya. Di mana FD itu sama dengan massa kali gravitasi. Sedangkan gaya geseknya C kali kecepatan ya. CV bagi dengan massa dari orangnya. Ini gaya ini. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa dV per dt itu sama dengan uh, G minus C per M kali V. Ini minus ini, Pak, ya. Karena lebih berat. Ini kan metode, nah, jadi seperti ini ya. Persamaannya kurang lebih. Jadi kalau kita solusi secara diferensial, maka V itu kita integralkan, maka ketemu VT itu sama dengan GM per C kalikan 1 minus E pangkat minus C per M T kan gitu. Ini kan persamaan diferensialnya. Ini exact solution ini. Jadi seandainya gravitasi adalah 9,8, kemudian massa orangnya adalah 68,1, kemudian C itu sama dengan 12,5, koefisien tahanan udara ya. E itu eksponensial ya, konstanta sebuah konstanta. C-nya ini masanya 68,1 dengan T. Jadi pada saat T sama dengan 0 detik, kecepatan jatuhnya kan 0,0 ya. Saat 2 detik, ini 16. Demikian seterusnya hingga 12 detik, kurang lebih 47,59. Kalau kita gambar kurvanya kan seperti ini. Ini kan merupakan hasil eksak perhitungan secara analitik. Kecepatannya orang jatuh itu seperti ini, berupa kurva ini. Ini secara analitik. Terus bagaimana kalau secara numerik? Perhitungan dengan secara numerik. Kecepatan itu kan kecepatan per waktu, itu kan percepatannya. Ini dV itu kan sebenarnya perubahan kecepatan. Dapat kita tulis delta V per delta T. Di mana delta V itu kan sama dengan kecepatan pada saat T I plus 1 dikurangi dengan kecepatan saat TI. Dibagi dengan perubahan kecepatannya. TI plus 1 dikurangi TI. Ya, perubahan waktunya. Nah, ini kita namakan dengan finite divided differential. Ini kalau kita substitusikan dV per dt-nya ke persamaan tadi, kan bentuknya seperti ini. Ini kan dV per dt ya, sama dengan G minus C per M V TI. Dapat kita selesaikan kurang lebih bentuk persamaan model matematikanya menjadi seperti ini. VTI plus 1 itu sama dengan kecepatan saat TI plus 1 itu sama dengan kecepatan saat TI ditambah dengan G minus C per M VTI dikalikan dengan ini kan sisi bawahnya ini. Solusinya apa? Dengan model persamaan seperti ini kan metode numerik ya.
Saat T sama dengan nol mungkin nol. TI sama dengan nol, nol. Saat sama dengan 2 ketemu di sini. Saat 4 ketemu di sini. Saat 6 di sini, 8 sini, 10 di sini. TI sama dengan 12 ketemu di sini. Kalau tadi hasil analitik perhitungan secara eksak ya, analitik solution berupa kurva yang di bawah ini. Kalau dengan analitik numerik, ini kan dengan model matematika untuk persoalan numerik, nah, kurva yang di atas ini. Jadi ada sebuah gap, ada sebuah error hasil perhitungannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dengan simulasi mungkin ini hasilnya. Kalau dengan analitik, nah ini hasil sebenarnya, hasil eksak, perhitungan secara eksak. Ini. Tapi kalau dengan simulasi, hasilnya ini, yang atas ini. Itu ya. Eh, apa perbedaan antara metode analitik dan metode numerik dan ilustrasi ya, penggunaan software yang berbasis metode numerik dan perhitungan secara exact solution atau analitik. Itu Pak. Mungkin ada komentar lagi silakan Pak. Jadi tahap-tahap penyelesaian dengan metode numerik itu ya pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan sebuah pemodelan ya, dari problem fisik yang ada. Kita melakukan pemodelan, kemudian kita menyederhanakan model yang ada tersebut. Tadi kalau ilustrasi orang yang eh, terjun payung tadi, kita modelkan, kita sederhanakan bahwa orang yang terjun payung itu di samping jatuh bebas, dia juga mengalami hambatan kan, kayak gesekan dengan udara. Jadi kita bikin sebuah model matematikanya, kemudian kita bikin formulasi numeriknya, kemudian bikin pemrogramannya, dan eh, bagaimana mensimulasikannya, perhitungan simulasinya, dan melakukan evaluasi, evaluasi perbandingan antara metode numerik dan analitik, ya, atau istilah saya ya validasi tadi. Evaluasi itu validasi. Jadi setelah kita melakukan simulasi, itu kita perlu yang namanya validasi atas apa yang sudah kita simulasi. Itu adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian persoalan dengan metode numerik. Begitu, Pak. Contoh lainnya mungkin ini ya. Pak, sebelum nyambung ke contoh, mau tanya sebentar. Ya, monggo, Pak. Tadi validasi ya, perlu Apa? validasi. Kan Ya, perlu Pak. validasi tadi ya. Ya. Apakah jika, aduh, apakah jika validasi itu tidak sesuai antara simulasi dan apa namanya, misalnya numeriknya atau apa nama perhitungannya ataupun contohnya. Nah, ataupun bahkan mungkin dia apa ya error sampai Ya, mencapai error yang ada dimana errornya. errornya itu artinya tak sampai tujuannya itu, apakah tetap lulus hitungannya Pak gitu Pak, atau misalnya itu tesis Seberapa apakah besar? lulus? Itu tergantung pada seberapa besar toleransi tingkat errornya. Biasanya sih kurang dari 5% ya, 5 hingga 10% tingkat errornya itu masih bisa kita tolerir. Tetapi kalau sudah terlalu besar ya sebaiknya dihitung ulang ya, disimulasi ulang. Mungkin Hmm. metode melakukan simulasi, mengoperasikan softwarenya itu masih masih salah. Bisa jadi, Hmm, oke. bisa jadi keahlian orang yang
mengoperasikan softwarenya itu masih rendah. Metode yang dipakai masih salah. Atau jumlah mesh. Kan kita kalau pakai software metode elemen hingga, ada yang proses yang namanya proses meshing, proses diskritisasi. Ya, itu bisa Ya, jadi proses diskritisasinya masih salah. Atau bisa jadi pemilihan tipe elemen yang dipergunakan untuk melakukan diskritisasi salah. ya, Kurang lebih seperti ini, Pak. Ilustrasi untuk melakukan simulasi itu kurang lebih seperti ini. Ini pada contoh saya ini. Pertama itu ya, kita punya sebuah problem fisik. Katakanlah seperti ini, Pak ya. Kita ingin tahu eh, apa namanya struktur ini bila menerima beban ini dengan sisi ini ditumpu dengan tumpuan sendi, ini tumpuannya rod. Problem fisiknya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya dalam pemodelan kita kan harus melakukan sebuah modeling. Ini harus kita modelkan. Untuk memodelkan itu kita sederhanakan seperti ini, ya. Strukturnya menjadi seperti ini. Untuk memodelkan ini struktur seperti ini kita kan harus mempergunakan eh, mendiskritisasi problem fisik tadi ya dengan sejumlah elemen. Nah, tipe-tipe elemen kan ada macam-macam. Ada tipe satu dimensi, ada tipe dua dimensi, ada tipe tiga dimensi. Satu dimensi pun ada banyak tipe. Ada yang dua nodal, ada yang tiga nodal. Dua dimensi juga begitu. Ada tipe triangular, ada tipe kuadrilateral. Triangular ada yang tiga nodal, ada yang enam nodal. Ini tentunya berkaitan dengan formulasi pemodelan persamaan metode numerik yang dipilih. Untuk enam nodal atau tiga nodal ini apakah linear atau non linear tipe elemennya itu nanti juga akan berpengaruh pada hasil dari simulasinya nanti. Jadi pemilihan tipe elemen ini juga akan menentukan nanti hasil simulasi, tingkat akurasinya. Begitu, Pak. Jadi ini butuh skill operator software-nya yang punya sense of engineering tinggi dan punya pengalaman yang cukup. Enggak, asal kita bisa mengoperasikan, otomatis bisa. Sehingga perlu uh, keterampilan khusus juga ya, dan teknik untuk validasinya nanti. Demikian pula kalau pakai model tiga dimensi ya, pemodelan tiga dimensi. Ini juga ada macam-macam tipe elemen yang bisa digunakan. Ada tetrahedron, tetrahedron pun ada yang hanya 4 nodal, ada yang 10 nodal. Ini kemudian elemennya ini bisa linear, bisa juga non linear. Itu nanti berpengaruh pada hasil simulasinya juga. Dan linear atau non linear ini menentukan eh, tipe persamaannya nanti, tipe persamaan matematik, model matematik yang dipergunakan, metode numerik yang dihasilkan tadi. Kalau orang jatuh tadi, persamaan apa metode numeriknya kan matematikanya itu berbeda kan sama yang analitik tadi ya. Itu juga ditentukan oleh tipe elemennya ini, tipe tipe elemen yang dipakai dan elemen apa yang dipakai, apakah beam, apakah triangular atau kuadrilateral dua dimensi atau 3D dimensi, tetrahedron atau hexahedron atau pentahedron dan berapa dan tipenya itu linear, ini linear semua kebetulan ya contoh yang saya tampilkan ini atau non linear dan itu akan berpengaruh linear atau non linear itu akan dampaknya itu pada tipe persamaan matematik yang kita pergunakan. Kalau persamaannya persamaan non-linear, ya nanti tipe elemennya elemen non-linear. Kalau persamaannya linear, ya seperti ini linear-linear. Hanya berapa satu batang terdiri dari dua nodal atau tiga nodal, ini juga akan berpengaruh pada persamaan yang kita pakai. Dan itu nanti saat kita running software itu sebenarnya saat proses running atau solver itu kan sebenarnya eh,
kita melakukan iterasi sesuai dengan tipe persamaan yang kita pilih pada elemen ini. Dan itu nanti hasilnya pada tingkat akurasi hasil simulasi. Begitu, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Nah, Terima kasih. katakanlah tadi itu ya, batang itu. Ini kita diskritasi. Kita bagaimana memodelkan ini. Bagaimana kita memodelkan batang ini. Mungkin kita pilih, nah, ini tumbuhannya sendi. Ini tumbuhannya raw. Gayanya gaya terpusat. Tipe elemen yang kita pakai apa? Katakanlah dua nodal. Maka batangnya ini itu kita bagi-bagi menjadi elemen-elemen. Satu elemen, dua nodal. Elemen berikutnya, nah, kemudian elemen berikutnya lagi. Jadi satu batang ini kita susun terdiri dari, ini kebetulan saya pakai 10 elemen. Ya, ada 10 elemen. Masing-masing elemen ada dua nodal. Simulasi dengan software nanti juga seperti ini. Kita modelkan seperti ini. Dan tiap-tiap elemen ini itu diwakili oleh sebuah persamaan matematik, persamaan model matematika. Ya, seperti penurunan kita tadi pada eh, model matematika apa orang yang jatuh bebas tadi itu, terjun apa terjun payung tadi. Itu kita simulasikan dan kemudian kita selesaikan persamaan pertama ini. Nah, ini constraint-nya ini kan tumbuhannya sendi. Nah, ini tidak boleh salah saat pemodelan dengan eh, software itu. Ini tumbuhannya raw, tidak boleh salah. Bebannya beban terpusat, tidak boleh salah. Posisinya di mana? Itu harus tepat. Kemudian solver komputer nanti akan menghitung pertama di tiap-tiap elemen, perhitungan di tiap-tiap elemen. Setelah tiap-tiap elemen dihitung oleh komputer, kemudian ini kan tiap-tiap elemen ini ada hasilnya. Itu diassembly, Pak. Tiap-tiap elemen ini diassembly. Jadi persamaannya nanti antara perhitungan ini, persamaan ini di elemen satu, elemen dua, elemen tiga, sampai elemen 10, ini digabung menjadi satu, diassembly. Menjadi sebuah persamaan total, global dari seluruh sistem ini. Hasil perhitungan total itulah nanti yang muncul di tahap post prosesor dari softwarenya. Jadi dari hasil perhitungan matematika total ini keseluruhan elemen ini, itulah hasil akhir dari hasil simulasi software tersebut. Nah, itu ilustrasinya kurang lebih seperti itu, Pak. Software eh, aplikasi metode numerik yang ada saat ini. Bisa dipahami? Nah, bisa, Pak, sedikit. Ya, Ya, nyantol-nyantol lah konsepnya. ya itu konsepnya seperti itu, Pak. Metode Ya, numerik itu seperti itu. Jadi yang kita pelajari ini metode numerik itu berapa kok tahu-tahu udah rumus-rumus ya karena itu. Bagaimana software itu bekerjanya seperti itu. Ya, ya, Pak. metode analitis dan metode numerik. Perbedaannya adalah kalau metode analitis itu hasilnya eksak. Satu tambah satu sama dengan dua. Tapi metode numerik satu tambah satu kira-kira sama dengan 1,9 berapa gitu loh. Ya nggak bisa sama dengan dua. Ya syukur-syukur bisa sama dengan dua. Gitu Pak. Itu Iya. perhitungan dengan metode numerik dengan metode analitik. Perbedaannya di situ. Tapi bisa nggak, Pak? Apa kemungkinan sama gitu antara Bisa, simulasi dan bisa. bisa ya? Kalau sederhana persamaannya sederhana, sederhana bisa, bisa sama. Contohnya itu ini sebentar Pak. Contoh, kalau saya berani ngomong bisa itu, saya pernah melakukan. Wow, siap. Iya, saya sebentar. Paper saya itu ada hasilnya sama. Sebentar. Personal data. Personal, mantap jiwa.
publikasi teknologi. Konsensinya. Nah, ini ya. Ini ada struktur trust ya seperti ini. Saya coba simulasi pakai bagus ya. Nih, pakai ini perhitungan secara analitik. Ini hasilnya. Perhitungan secara analitis ya dengan mempergunakan statika struktur ya. Iya, Pak. Nah, ketemu seperti ini. Hasilnya ini. Bebannya ini, hasilnya ini. Ini kalau pakai simulasi, ini hasilnya nih. Perbandingannya, nah ini perbandingannya. Hasil simulasi dan perhitungan secara analitis. Sama, Pak. Oh, Sama persis. iya, iya, iya. Perhitungan secara manual dengan statika struktur, perhitungan dengan mempergunakan metode elemen dengan software, sama hasilnya. Sederhana karena persoalannya sederhana. Ini nih apa tadi, Pak? Pertanyaannya itu Jurnal. dilihat. Bagaimana Pak? Jurnal gitu ya. Ini tadi apa, Pak? Jurnal apa, Pak? Di paper Ini saya, jurnal. paper ya, ya. Sudah Oh, saya iya. publis di jurnal Technical Science ya. Oh, Ini, masuk ya, Pak? Ini ya. bisa. Ini Tembus SPP nih. persamaannya sederhana. Iya, Ini ya. aja, persamaan linear ini aja. Persamaan yang dipergunakan untuk simulasinya. Ya. Wah, wih, cendek. Bisa loh, ini hasil simulasinya. Kan bisa kita ambil data. Oke, oke. Jadi akurat. Jadi antara perhitungan secara manual dengan perhitungan dengan mempergunakan software sama hasilnya. Ini bisa. Wah, Analitis jadi ya, terpercaya kan? ya, ya, Pak, ya, Pak. Itu hasil perhitungan kalau secara manual ini. Ini kemudian saya tabelkan itu. Kemudian kalau secara pakai software ini kemudian bisa dengan pada poin 12, batang 1. Ini saya tabelkan ini hasilnya ini. Ya, di Tapi tiap. nggak sampai eksperimental ya, Pak? Nah, ini hasilnya secara analitik. Ini perhitungan secara analitik, exact solution. Ini secara numerical. Hasilnya sama. Tapi eksperimen Kalau ada. Eksperimen kalau ada, Pak. Kurang kalau eksperimen. diteruskan ke eksperimen ada, Pak. Harusnya. Harus Tapi beli belum ya, strand Pak. gauge. Harus beli strand gauge. Ya, Buat Wah, ini materialnya dulu kayak kan ya. gini berarti judulnya apa, Pak? Kayak gini, Pak, masuknya nih, Pak. Tema apa judulnya? Masuknya apa nih? ini Jenengan. judul saya di paper ini itu Analisis. kemarin apa ya? Kita Wah, lihat. lali TV. Boleh aja, Pak. Skripsi, tesis boleh. Ini judulnya. Static analysis plan pressure. Oh, static analisis analisis gitu ya. Ya, Jadi intinya serba analisis. ya. Kalau ini jenengan udah sampai keluar analisis, misalnya udah sampai itunya Pak, apa istilahnya, ada wujudnya gitu, sebenarnya bisa nggak sih kayak gini Pak? Ada wujudnya gimana maksudnya? Jadi judulnya misalnya analisis, tapi ternyata jenengan sendiri udah punya eksperimennya gitu loh Pak. Tapi jenengan nggak masukin eksperimen itu gitu, gitu boleh nggak gitu Pak? Boleh. Tapi kan lebih baik dimasukin. Ngapain enggak dimasukin, Pak? Kan bisa Enggak, dibandingin antara ah, bukan Pak. Biasanya kan kalau dosen ya, kalau di tempat saya itu, oh ini yang eksperimen untuk tahun depan, ini dulu analisa. boleh aja, Pak. Publikasinya biar dua tau. Oh, oh Pak, Iya, boleh, Pak. biasa. Boleh aja. Kita Oh, pakai analitik dulu, kemudian nanti dibandingin dengan eksperimen gitu, Pak ya. Boleh iya, aja. iya. Boleh, boleh aja. Sah saja ada.
Iya Kan juga ya. bertahap. Begitu, Oke, Pak. oke. Ya, Pak, Ada siap. lagi, Pak? Silakan. Ya, Ini Silakan. udah gambarkan. Ayo monggo monggo lain. izin Bagaimana? Pak Hadi. Kalau untuk hasil misalkan itu di UAV itu apa mungkin bisa Pak dilakukan dengan analisis yang sama seperti yang tadi dilakukan Pak Hadi? Dalam artian karena saya pernah menganalisis juga Pak menggunakan AutoCAD di UAV bidangnya UAV itu menggunakan sistem kebetulan ngambil di VTOL Vertical Takeoff Landing. Nah, itu hasilnya sangat beda dengan tidak bisa presisi, Pak, mohon izin. Nah, itu ketika menjadi suatu menggunakan tadi Abacus itu, program Abacus itu sendiri, apakah nanti bisa tersimulasikan dengan hasil yang presisi juga, Pak? Mohon maaf, Pak. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Kok saya kurang fokus tadi. Oke, izin nih, Pak. Kan kebetulan gini, Pak, saya pernah apa mensimulasikan juga Pak dalam artian eh, waktu itu masih trial and error Pak di VTOL Vertical Take Off Landing UAV Pak di pesawat UAV. Nah, dengan menggunakan AutoCAD Pak kebetulan waktu itu programmernya AutoCAD dengan simulasi 2 dimensi sama 3 dimensi. Terus ketika disimulasikan itu hasilnya numberingnya itu berbeda-beda Pak. Jadi ada beberapa numbering itu tidak presisi dan hasilnya pun di UAV-nya sendiri itu tidak bisa stabil ketika digunakan dengan komponen-komponen yang sudah di apa ya mungkin sudah disajikan dalam artian sudah kita pertimbangkan dengan eh, matang di AutoCAD tersebut. Nah, ketika misalkan diimplementasikan kita balik ke Abacus itu dengan sistem Abacus, aplikasi Abacus itu sendiri, apakah mungkin bisa jauh lebih presisi, Pak? Mohon izin. Maaf. Numbering itu katakanlah struktur truss ya. Nggih, Pak, untuk VTOL vertical take off landing, Pak. Siap. Take off landing. Iya, vertical take off landing. Nggih. Vertical take off landing. Oh, itu yang dianalisis apanya, Pak? Struktur. Eh, nggih. Itu kebetulan waktu itu bagian komponen di bagian UAV-nya itu di bagian struktur untuk tadinya itu kan untuk pertama itu untuk nyari tingkat hoveringnya Pak, hovering sama trustnya karena di situ ketika hovering nanti perubahan dari yang tadinya posisinya rotornya itu hovering ke atas, nanti dia bisa berubah menjadi maju maju ke depan gitu Pak, ada efek trustnya. Nah, ketika dirubah dari hovering ke trust itu kebetulan ada sedikit perbedaan tadi dari angka-angka itu yang sehingga membuat hovering ke trust itu tidak bisa bergerak dengan sempurna gitu, Pak. Mohon izin. Ya, berarti eh, supaya bisa vertical landing tadi, J. hoveringnya itu diputar ya, Pak ya. Yang semula dalam posisi horizontal menjadi vertikal seperti itu kurang lebih. J. Leras, Ya. Pak. Nah, itu kan kemudian waktu simulasi eh, model pemodelannya dilakukan kan hanya diputar aja. Modelnya yang semula horizontal jadi vertikal seperti itu. Enggak seperti itu, Pak. J, Pak. Betul, Pak. Nah, cuman di situ nyun sewu, Pak. Ini saya juga ingin bertanya, Pak. Untuk pemodelan angka-angka yang tadi seperti di Abacus, nyun sewu tempatnya Pak Hadi sendiri itu kan kebetulan di ya yang waktu saya pelajari itu beda-beda Pak angkanya itu jadi sehingga untuk mendapatkan hoveringnya tidak kurang konstan, terus trustnya juga kurang konstan. Nah, apakah mungkin di Harus sistem sama. itu Harus salah sama, atau Pak. mungkin Posisi numbering tiap-tiap komponennya itu, tiap-tiap Nggih, elemennya itu harus sama, Pak. Saat diskretisasi, kita kan memberi nomor ya, Pak. nggih. Nomor tiap-tiap elemen yang kita diskretisasi itu harus sama, Pak. Kalau nggak sama nanti ya hasilnya beda-beda, Pak. Oh, nggih, siap, Harus siap. dibikin sama, Pak.
Itu kalau Saat posisi untuk horizontal maupun saat posisi vertikal. Posisi tiap-tiap elemennya harus sama, Pak. Kalau enggak nanti hasilnya ya yang murad itu, Pak. oh iya siapa? Berarti memang harus antara satu dengan satunya itu memang harus Harus sama. sama ya Pak? Hmm. Hmm. Katakanlah seperti ini, Pak ya. Bentar, jangan sampai salah. Aduh ya. Ah, ini Siap. kan. Ini kan saya kasih nomor-nomor kan. Satu, dua, tiga. Tiap-tiap tiap-tiap batangnya ini ada nomornya kan. Iya, Nah, siap. kalau katakanlah ini eh, constraint-nya dirubah, apa namanya tumbuhannya kita rubah ya. Nomor ini harus tetap sama. Nomor elemennya ini harus dibikin tetap sama, Pak. Katakanlah tadi di sini tumbuhannya sendi, sini roll. Kemudian karena posisinya yang semula horizontal menjadi vertikal, jadi tumbuhannya dipindah di mana? Di sini, Di di sini Oke. sendi, di sini roll. Hmm. Karena di noda limanya ini roll gitu ya. Nomor-nomor Iya. batang-batangnya ini harus tetap sama, Pak. Nomor nodal maupun nomor elemen itu harus tetap sama, Pak. Saat kita putar, ini posisinya harus tetap sama, nomor-nomornya ini. Nanti kalau kita tidak sama, nah nanti nilainya ini berubah. Karena perhitungannya kan, apa namanya, per elemen, persamaan per elemen. Yang kita rubah kan hanya ininya saja, tumpuannya saja. Pertama J. horizontal tumpuannya di sini, ini sendi, ini roll. Kemudian saat kita putar, itu kita putar katakanlah 90 derajat. Nah, tumpuannya ini kan tinggal berbeda kan. Yang semula tumbuhannya ini mungkin akan di sebelah sini, ini ada di sebelah sini ya. Begitu, Pak. J. Siap. Nah, J. kemudian nomor-nomornya ini usahakan tetap sama, Pak. Nomor elemen, nomor nodal tetap sama. Supaya Siap. hasilnya nanti sama. Berarti dari perhitung tetap balik lagi ke perhitungan Ya, awalnya J, Pak. iya, tetap tetap dibikin sama, Pak. Kan bisa itu, Siap. Pak, Untuk disetting supaya samaan. Nomor nodal, betul. karena itu nanti komputernya kan menghitungnya per elemen. Elemen satu ini ya. Bagaimana? Kemudian J. elemen 2, elemen 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian setelah perhitungan tiap-tiap elemen dihitung, dikombinasikan, di apa? Perhitungan global struktur. Baru dijadikan satu J, Pak. Ya, dijadikan satu perhitungan eh, pada persamaan di elemen satu, 2, 3 digabung menjadi persamaan globalnya. Kan gitu. Baru J. Siap, keluar Pak. hasil global. Kan begitu lah. Siap. Nah, jadi J. sebaiknya dibikin sama, Pak. Kalau enggak nanti bingung itu komputernya juga. Iya Iya, kan? Pak. Iya, bingung dia kalau dirubah. Siap. Begitu, Pak. J. Matur sembah nuwun, Pak. Iya, ada lagi? Yang lain silakan. Itu menarik itu yang tadi disampaikan Mas Bram tadi. Apa Mas Vito, Mas? Berarti itu pemutaran ini Mas ya, turbin gitu Mas ya. Jadi yang tadinya harusnya dia J. landingnya secara horizontal, kalau yang pada umumnya pesawat horizontal, dia saat Siap. mendekati area landing langsung memutarkan turbin ke arah J. atas untuk memberikan dorongan dari atas ke bawah Atas gitu. Gitu ya Mas ya. J, Mas. Hovering J. Betul, Mas. Itu Betul. berarti kalau kalau secara analisa itu ada banyak gaya yang menopang yang ditopang itu ya Mas ya. Jadi yang tadinya kita arahnya masih tetap horizontal, tapi dia dipaksa J. untuk turun secara vertikal gitu kan ya Mas ya kalau nggak salah ya. J. Betul, Mas Firdi Laras. Betul. Wah itu kompleks banget itu. Mungkin itu kali Pak ya ada gaya dorong secara eh, horizontal Iya, dan gaya dorong secara vertikal. vertikal. Iya, Iya, Pengaruh juga betul. dengan gravitasi dan beban dari pesawat bebannya. itu ya. Iya. Wih, Iya, betul, Mas. J, Mas Firdi, betul. wah, ini kayaknya kalau aku cuman sampai situ aja deh. Kalau untuk mendalaminya kayaknya iya. Siap, Mas.
Karena Nggih. ingat yang tadi disampaikan Pak Hadi tadi terkait dengan tumpuan segala macam itu kayaknya yang itu kan yang sederhana ya Pak Hadi ya Sederhana. yang disampaikan Pak Hadi tadi. Nah ini Namanya, sudah namanya sudah belajar kan kita mulai dari yang paling mudah lah, yang paling sederhana. Kita punya bayangan dulu. Kan iya gitu, benar Pak. ahli Nah, dalam yang sederhana, meningkat yang middle, middle kalau level, ini advance. kalau ini sepertinya udah gaya dorongnya nggak cuman dari atas ataupun depan Iya, tapi dari segala sistem dan nanti pun pengaruh dari arah angin juga ini. iya, macam-macam itu Pak. Banget ini. Advance itu Pak. Oke Nggih. Pak. Ada lagi Ya. komentar atau pertanyaan, silakan Pak. Tidak ada Pak. Ya kurang lebih seperti itu tak inti dari perkuliahan kita. Tapi ya anu aja lah. Yang penting konsep-konsepnya paham kita. Jadi aman dalam pekerjaan di lapangan. Ya, gitu Pak. Ada lagi komentar Pak tentang metode numerik dan simulasi ini kurang lebih seperti itu Pak. Perbedaan antara metode numerik dan metode analitik. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Itu topik kita hari ini Pak. Gimana? Sudah tidak ada lagi? Kalau memang tidak ada lagi, saya akhirin loh Pak. Pak mau iseng nanya sedikit boleh Pak? Boleh, boleh, monggo Pak. Mas Ah, Faiz langsung tesis ini. ya, jangan jangan gitu. Saya tuh cuma penasaran. Kadang dosen-dosen ya biasa kan mampir di lab saya terus ngobrol masalah ini itu ya itu jadi nyampe semua di kepala terus bingung saya juga. Ini kok dosen Mau nggak takutnya mau ya itu. Mas Faiz ya. Iya. Tapi juga bingung juga sih kalau mau nyari judul mau ngikut mereka atau bikin sendiri misal gitu juga bingung juga. Intinya saya topik jelas belum dapat. Tapi paling enggak ngambil cuplikan dari mata kuliah S2 ini kan jadi saya ada gambaran gitu. Ah, tadi mau nanya ini Pak tentang kan ada tuh konsep dia magnetik ya. Nah, itu Boleh, dibuat penyusunan magnet secara melingkar. Itu apakah juga pakai metode numerik, Pak? boleh Pak, bisa itu Pak. Pak Toto Rusyanto itu ahlinya Pak. Oh, Ahli magnetik gitu ya. nggih, nggih, nggih. Karena kemarin Disertasinya juga kan ada, tentang magnet. ya, itu kemarin tuh teman saya S2 di ITB dia tuh. Nah, itu tentang magnet-magnet itu. Terus saya bingung, tuh nyusunnya pakai apa gitu. Lah, Bisa itu Pak. kok bisa dapat. Disimulasi dulu juga bisa itu Pak. Ada itu. Oh, ada Petisi. simulasinya sendiri Pak memang Ada, Pak. ada, ada itu. Bisa itu. Hanya Ah, saya nggak pernah ya, tapi ada itu yang bisa kita simulasikan. pantes. Iya, 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 iya. Dia Kita mungkin ya desain mungkin kan untuk mungkin perancangan. Bisa itu. kalau ngitung ngitung tuh Pak, sampai dia dapat harus wajib magnetnya sekian, ini sekian tuh Oh, ngitung tuh kayaknya nggak mungkin kalau apa secepat itu gitu loh saya mikirnya bisa, kemarin tuh. pakai simulasi bisa itu Pak. Simulasi dulu ya paling dua. Tapi terus Pasti terang saya belum pernah. Tapi ya ya. saya tahu itu bisa. Ya karena itu fisika main-mainannya anak-anak fisika itu kayak gitu. Iya Pak. Oh, berarti berarti kemarin saya dibohongin saya, Pak. Nggak tahu kan arah gitu cuma dibilang, udah lulus nih Is gitu. Wah, dipamerin doang. Waduh, parah ini orang memang. Siap lah. Kalau gitu aja, makasih, Pak. Oh, sama-sama Pak. Ini Mas Yusuf, diam-diam ini sudah punya judul juga ini kayaknya. Dari penjelasan Pak Hadi ini di hydraulic simulation muncul Udah itu nanti langsung nangkep itu Mas. Kalau Udah langsung alhamdulillah nangkep. Pak. hydraulic simulation Sudah ini bisa, Menyerah Pak kalau ini sudah Pak. bisa mulai kumpul cari-cari jurnal Pak. Udah lupa ini Pak. Kalau dulu ingatnya Pak Sudarisman itu statika struktur itu Pak. Tapi lupa sekarang. kalau hydraulic simulation kan sederhana Mas. Dia mensimulasikan hot tap Pressure. atau tapping yang baru agar tidak menjadikan itu jadi back ini ya, backloading ya. Oh, ya. Gimana Iya, Mas bisa. Yusuf? Tertarik Mas? Boleh, boleh Nggak, Pak. nggak mampu Pak. Jawabannya sama Mas, sama kayak saya. Sering minta hydraulic simulation tapi kayaknya aduh berat itu.
Iya, biar ahlinya, Pak. Kalau di lab kita itu di lab otomasi perancangan dan otomasi kita pakai Festo, Pak. Oh, Festo. Nah, simulation. Festo Nah, itu kita ya. mahasiswa kita S1 itu kita ajarin simulasi juga pneumatik dan hidrolik pakai Festo. Alat apa test bed kita itu pakai Festo. Tapi Adakah sebenarnya yang Pak, pernah menggunakan wine bottler, Pak? Saya dulu pakai wine bottler. Wayne Boston. Wine. Ya. Kayak bentuknya kayak lambangnya tuh kayak gelas berisi minuman. Tapi di situ ternyata buat software pengujian hidrolik pneumatik. Ya, itu kita nggak punya, Pak. Tapi boleh, Pak. Tesis diangkat dari sana juga boleh, Pak. Perancangan sistem apa sistem pneumatik ataupun hidrolik dari Simulasi gitu ya, Pak. apa dump truck, ya kan? Itu kan pakai pneumatik kan hidrolik, dump truck itu, Pak. Naik turunnya itu loading. Itu kan kalau kita merancang itu kan juga anu, topik tesis juga, Pak. Bisa jadi. Banyak lah kalau di lapangan, Pak, yang bisa diangkat. Berarti udah boleh ngirim proposal ini, Pak. Boleh, Pak. Susun aja, Pak. Wah, Aduh, yakin geleling. tolong Mas Yusuf, tolong. Gue yakin Mas Yusuf ini udah banyak judul ini. Nanti tinggal tinggal Mas Yusuf minta satu judul gitu aja ini. Mas Yusuf kalau bisa bikin 10, Iya, saya minta Kumpul satu. satu-satu dong ya. Bisa lah ini. satu-satu. Aduh. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin hari ini segitu aja dulu. Siapa? Ya, presensi, silakan. Ah ya, presensi itu gimana tuh? Wis. Pak, kita bisa akses filenya nanti di mana ya, Pak? LMS saya belum sempat bikin, Pak, ya. Nanti saya bikin dulu, nanti saya Iya, share. nggak apa-apa, Pak. Yang penting dibantu Ini nanti kita, Pak. ya, metode numerik dan simulasi. Siap, Mas Yusuf. Yang muda-muda ini harusnya yang apa? Yang tinggi-tinggi ilmunya nih. Yang Saya kira perhitungannya. kalau tesis pakai metode analisa numerik, tapi konsultan kita yang minta buat itu enggak ya Pak nanti Pak lulusnya. Ya, monggo aja, Pak. Ya, Pak, metode analitik aja lah yang simple. Tapi ternyata gini ya, Mas pribadi dan semuanya. Kalau misalkan kita cicil dari sekarang, bisa loh di tahun depan, di bulan sekarang itu udah bisa sidang loh. Harusnya ya. Soalnya kan 2 semester doang kan. Iya, Kita sampai Januari, terus semester 2-nya, bulan apa ya Pak semester 2-nya ya Pak? Saya lupa nggak lihat kalender itu. Februari. Libur biasanya 2 bulan ya. Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli itu udah kelar kan. Berarti kan di bulan Oktober udah bisa sidang. Kalau bisa Ya, di Septembernya. memang sebaiknya dari sekarang, Pak, mulai, Pak. Nulis-nulis. Ya, nanti begitu waktunya apa? Waktu Waktunya proposal gitu. tes ya, bikin proposal, terus cari-cari jurnal, topik topik nyaris dari sekarang aja, Pak. Kemudian cari-cari jurnal, bikin proposal, dilakukan dari sekarang. Kemudian nanti tinggal saya ingin pembimbingnya siapa, kita bilang Pak Toto seperti itu. Nanti kan dipilihin. Nah, kemudian langsung ngajuin proposal, langsung kalau sudah jalan startnya udah awal kan bisa langsung selesai. Karena Kalau kan kita kita semua ya, kita ada pakemnya untuk penyusunan kerangka proposal itu nggak sih Pak? Proposal itu harus ada bab katakanlah bab A sampai bab Ada berapa. pedomannya ya. Ada Nah, itu pedoman makanya penulisan. makanya kalau kita mau ke arah kita mulai collect data dan mau ke arah situ, kita bisa akses pedoman penulisan Ada. proposal dan penulisan itu nanti
dapatnya di mana Pak ya kita? Coba sih Sama tesis itu. ada tuh di websitenya S2 ada enggak ya? Kalau S1 ada. Kebetulan saya kan kalau di S1 jadi ya, saya tahu ada Hmm. pedoman Kayaknya ini penelitian. pernah ditanyakan sama Ada itu. siapa ya Mas Coba pribadi coba deh. tanya Pak Toto, Pak. Ini Nanti yang tahu saya ada. kita bisa nggak akses ke Bisa, perpustakaan gitu bisa. ya Mas Ya, ya? iya, maksudnya kan Iya, kalau kalau kita buat udah punya baca-baca. ancang-ancang dan diizinkan Bener. untuk segera menyusul proposal kan kita Bisa. harus paham Ada. kerangkanya Nanti kan. kan ada mata kuliah metodologi penelitian, Pak ya. Ya, betul. Nah, itu nanti dikasih mestinya, Pak. Nah, berarti kan setelah itu, Pak. Enggak, sebenarnya ada itu di website ya. Bentar ya, coba dilihat di apa ya? Nah, coba kita lihat, Pak. Saya jarang-jarang buka sih websitenya Pasca Sarjana tapi ah, mestinya ada itu. Kalender terus kemahasiswaan, aplikasi mengerjakan, di mana ya? Kalau S1 ada, Kalau kayak proses manufaktur itu, oh iya monggo dulu. sebentar ya. Di mana ya? Belum belum dianu mungkin ya. Bisa Pak. Nah, kalau S1 ada, Pak. Ini kalau S1 Nah, itu proposal sama tesisnya itu kerangkanya hampir-hampir mirip dengan S1 atau ada perbedaan yang signifikan, Pak ya? ya beda ya, tapi semuanya itu kan anunya Pak Toto. Ah, kalau kalau kita kalau S1 ini, Pak. Nih, buku panduan skripsi ya. Ini kan di sini itu ada proposal, bagaimana bikin proposalnya, proposal skripsi. Tapi nggak beda jauh, Pak. Sama ini proposal skripsi ya. Strukturnya seperti ini. Untuk S2 pun sepertinya nggak terlalu jauh bedanya. Sama kayaknya. Sama, Pak. Karena yang ajar metode penelitian di S1 dan S2 itu sama. Ya, strukturnya. Jadi kalau Bapak ingin mulai nulis, pakai aja ini yang ada di S1 enggak apa-apa. Struktur yang ada di S1 ini. Urutannya sama. Oh, oke Pak. Mungkin yang di S2 masih sama Pak Toto belum diupload atau mestinya sudah ada. Ini di S1 ya. Mesin April ACID. Kemudian di bagian skripsi. Nah, bagaimana prosedur melakukan skripsi. Di sini yang membuat proposal penelitian itu ya. Itu ada ini ya. Petunjuk penulisan ya. Tujuan skripsi sasaran yang untuk syarat mengambil kalau skripsi ya S1 ya S2 formulir yang dengan terus untuk pendaftaran penilaian nah, petunjuk penulisan hampir sama Pak kalau penulisan sama kemudian pembuatan apa proposal sama mestinya pembuatan proposal isi yang ada di dalam proposal itu apa saja strukturnya ini sama S1 S2 sama ya tipe penelitian atau harus ada pendahuluan latar landasan teori metode penelitian sistematika penyusunan laporan daftar pustaka jadwal pelaksanaan ya sama itu Pak. Struktur penulisan skripsinya nanti atau tesis itu sama ya ini bisa dilihat di mesin teknik mesin yang satu tapi boleh juga tanya dulu ke Pak Toto mungkin belum diupload aja mungkin masih dievaluasi lagi sama Pak Toto tapi mestinya udah ada sama S1 mestinya hampir sama ini halaman judul halaman lembar pengesahan daftar isi strukturnya seperti itu ada begitu Pak
pembimbingan, lembar untuk bimbingan, hampir sama S1, S2. Sama. Coba saya lihatnya, apakah pernah saya dikirimin Pak Toto? S2. Administrasi, masih, dosen. Sinapus, dan naskah kurikulum. Wah, kebetulan belum pernah dikirimin, Pak. Atau mungkin nanti tanya Pak Toto, Pak. Kebetulan kaprodinya kan Pak Toto. Atau eh, ini saya ada, oh beda ya, beda ini, beda. Jangan ini. Ya, mungkin nanti tanya Pak Toto, Pak. Panduan untuk pembuatan apa proposal tesis bagaimana? Sudah ada belum Pak? Gitu, ya, itu Pak. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Penelitian. Coba. Ya, nah, kebetulan saya nggak punya. Sebenarnya saya itu pernah share mungkin, tapi lupa naruhnya. Nah, penulisan. Ya, tanya Pak Toto aja dulu Pak ya, tentang buku itu panduannya. Kalau memang tidak ada lagi yang kita perlu diskusikan, mungkin perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Materi nanti akan saya share di grup sementara ini. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Hadi. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Adi. Odi. Selamat malam Pak. Malam.